video kali ini saya akan menganalisis lobby dan negosiasi dalam film yang berjudul The Raid. Oke, kita langsung saja. Lobby dan negosiasi dalam media film The Raid. Kita mulai dari cuplikan film The Raid. The Raid sebelumnya diedarkan Serbuan Maut adalah film aksi sena bela diri dari Indonesia yang disutradarai oleh Gareth Evans dan dibentangi oleh Iko. Pertama kali dipublikasikan pada Festival Internasional Toronto atau TIEF 2011. Sebagai film pembuka untuk kategori Magnet Magnes, para kritikus dan penonton memuji film tersebut sebagai salah satu film aksi terbaik setelah bertahun-tahun sehingga memperoleh penghargaan. Terpilihnya film ini untuk diputar pada beberapa festival film internasional berikutnya, seperti Festival Film Internasional Dublin Jamaican dari Irlandia, menjadikannya sebagai film komersial produksi Indonesia pertama yang paling berhasil di tingkat dunia. Oke, yang berperan di dalam film tersebut ada sutradara, produser, penulis, pemeran, musik, sinematografi, penyunting, dan perusahaan produksi. Sutradara itu Gareth Evans, produser Arya Sagentoro, penulis Gareth Evans juga. Pemeran ada Iko, Rai, Joy, Doni, Yayan, Vire, dan Tegar. Di dalam musik ada Fajar, Arye, Mike, dan Joseph. Di sinematografi ada Dimas Imam, penyunting Gareth Evans juga, perusahaan produksi PT Merantau Films. Berikut distributor. Distributor itu di Indonesia Cinemark. Tanggal rilisnya dia 8 September 2011 di Toronto, 21 Maret 2012 di Indonesia, 22 Maret 2012 di Australia, 23 Maret 2012 di Amerika. Durasinya dia 101 menit, negara Indonesia, bahasa Indonesia juga. Anggarannya itu 1,1 juta dolar. Pendapatan kotornya dia 9,14 juta dolar. Oke, The Raid sebenarnya awal ide lanjutan dari keseluruhan cerita yang diinginkan sutradara Gareth Evans. Proyek awalnya dia itu berandal diumumkan tahun 2011 sebelum film The Raid dibuat pada tahun yang sama, yaitu tahun 2011 juga. Tetapi baru dirilis pada tahun 2014 baru-baru dengan judul The Raid 2 atau Berandal. Oke, cuplikan-cuplikan untuk penjelasan analisis teknologi dan negosiasi itu. Di dalam film ini terdapat 3 analisis lobby dan negosiasi. Yang pertama ada analisis masalah, analisis situasi, analisis lawan. Yang pertama adalah analisis masalah, di mana analisis masalah ini ada jika terjadi perbedaan antara harapan dan kenyataan, sehingga ada ketidaksesuaian. Di dalam film The Raid ada masalah perbedaan harapan dan kenyataan, yaitu di mana salah satu seorang penghuni apartemen tersebut, mereka menerobos masuk dan dengan hati-hati mengamankan para penjahat penghuni mulai dari lantai dasar dan bergerak naik dengan berencana mereka menyusup sampai mencapai lantai 6. Tetapi mereka terlihat oleh seseorang anak pengintai yang lari meneriaki temannya yang kedua sebelum dia tertembak mati oleh peluru senapan serbu Letnan Wahyu. Oke, di mana di sini harapan bahwa Letnan Wahyu tidak akan menembak seorang anak jika anak itu diam saja dan mendengar arahan polisi itu. Tetapi kenyataannya tidak sesuai harapan. Seorang anak lari dan meneriaki temannya sehingga temannya tersebut berlari untuk menekan alarm apartemen bahwa ada polisi masuk. Oke, kita lanjut. Yang kedua, analisis situasi. Analisis situasi dapat dilakukan berbagai pendekatan, di antaranya yang paling populer adalah analisis SWOT, di mana ada pemetaan terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan di dalam film tersebut. Kita mulai dari kekuatan. Kekuatan di dalam film tersebut bahwa polisi mampu mengalahkan gangster tersebut, sedangkan kelemahan di mana di dalam kepolisian bahwa Wahyu hanyalah polisi kotor dengan petinggi yang dibayar oleh Tama. Peluang, di mana di dalam film The Raid terdapat peluang karena di dalam tim gangster terdapat
kakak seorang polisi, dan pada saat itu polisi tersebut terjebak dan dibebaskan oleh kakaknya yang bekerja dengan gangster tersebut untuk keluar dan selamat dari gedung tersebut. Dan begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh polisi maupun gangster di dalam film tersebut. Kita lanjut yang terakhir. Ini adalah analisis lawan. Analisis lawan, negosiasi dimaksudkan untuk mengetahui siapa lawan kita dan seberapa kuat lawan negosiasi kita. Di dalam film The Raid antara gangster dan polisi, di mana di dalam film tersebut polisi mendapatkan tugas, dan tugas itu yang paling berat karena harus mendapatkan gangster yang beredaran narkoba dan juga memiliki anak buah yang paling banyak, dan penembak jitu terdapat di gangster tersebut. Dibandingkan kepolisian itu yang hanya berjumlah 20 orang. Itu saja penjelasan dari saya tentang film The Raid. Terima kasih.